Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran struktur dan fungsi daun dan bunga part 2 IPA kelas 8 bab 3. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang struktur dan fungsi akar dan batang. Sekarang kita akan bahas tentang struktur dan fungsi daun. Daun memiliki fungsi, yaitu yang pertama, alat untuk mengambil karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber fotosintesis. 2. Sebagai alat pernapasan atau respirasi tumbuhan. 3. Sebagai alat transpirasi atau penguapan tumbuhan. Jenis-jenis daun. Daun itu ada dia yang monokotil, di mana memiliki peruratan daun yang sejajar. Contohnya, dia daun jagung, daun padi. Ada juga daun dikotil, di mana memiliki peruratan daun menjala. Contohnya pada daun pepaya. Jadi ini bentuk dari daun menjalanya. Jadi kalau kita lihat daun pepaya ini dia seperti jala ya bentuknya. Pada daun berlangsung proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi, dan energi tersebut ditangkap zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Di sini kita bisa lihat reaksi kimia dari proses fotosintesis, yaitu 6 CO2 atau karbon dioksida tambah 6 H2O air dengan bantuan dari cahaya matahari dan klorofil daun menghasilkan C6H12O6 atau glukosa tambah 6O2 oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk proses fotosintesis kita akan bahas kembali di video berikutnya ya nak. Di sini kita bisa melihat kembali bagaimana bentuk peruratan daun menjala. Yang ini ya, diperbesar ya seperti ini, dan peruratan daun sejajar atau melengkung. Yang ini seperti daun pisang ya nak ya. Nah, ini bentuknya. Dan di sini kita bisa melihat bentuk daun yang melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Struktur dan fungsi bunga. Kalian tentu pernah melihat bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga dan hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Jadi bunga itu memiliki fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawin. Bagian-bagian bunga. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya nak. Nah, di sini ada beberapa bagian bunga. Kita lihat dari yang pertama, yang ini ya nak. Ini dinamakan kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Dan yang di bawah ini, menggelembung ini ya, bulatan ini adalah dasar putik. Jadi ketiga ini merupakan bagian dari putik. Yang ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Jadi kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari benang sari. Yang ini dia adalah kelopak bunga. Yang ini yang warnanya menarik
itu adalah mahkota bunga. Yang paling bawah ini adalah tangkai bunga. Jadi, alat untuk reproduksi pada bunga adalah benang sari dan putik. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian di atas yang tadi. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya saja disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada disebut bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang memiliki satu alat kelamin saja atau benang sari atau putik dalam satu bunga. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah alat perkembangbiakan putik ya, diperbesar. Ini adalah kepala putik. Ini dia tangkai putik, yang bawah bulatan ini dia bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji dan di dalamnya ada sel telur. Dan ini merupakan tali pusat yang melekatkan bakal biji ke dinding bakal buah. Ini adalah alat perkembangbiakan bunga jantan yang terdiri atas benang sari dan bagian-bagiannya. Nah, ketika diperbesar benang sari, ternyata pada kepala sari ada dia kantong serbuk sari yang di dalamnya berisi serbuk-serbuk sari. Dan ini adalah tangkai sarinya. Struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kalian memakan buah mangga atau buah yang lain? Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, ternyata buah mangga terdiri dari ada bagian kulit buah, ada daging buah, dan juga biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Atau masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Nah, itu ada hubungannya. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bakal buah atau ovarium, yaitu bagian dasar yang menggelembung. Yang kedua ada tangkai putik atau stilus, yaitu bagian yang memanjang. 3 ada kepala putik atau stigma yang bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ini dia kepala putik, ada tangkai putik yang memanjang, dan ada bakal buah di bagian dasar yang menggelembung. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Yang ini gambarnya ya nak. Jadi banyak bakal bijinya. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Untuk bahan evaluasi, kerjakan soal ini dengan menentukan nama-nama dari bagian-bagian bunga. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya bagikan pada anak-anak cerdas. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.